di rumah dan dimanapun teman-teman berada tetap hari ini saya ingin mengingatkan untuk teman-teman yang belum absen untuk segera absen karena nanti akan ada 2 kali absen di awal dan di akhir. Dan untuk teman-teman yang mungkin nanti meninggalkan forum sebelum acara selesai, mohon maaf sekali tidak dapat mendapatkan sertifikat yang sudah disediakan oleh pemateri karena harus mengikuti dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jadi dimohon untuk bersedia ada di forumnya dari awal sampai akhir. Nah teman-teman, ada satu kalimat yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agnia Asti, biasa dipanggil Asti, dan saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris angkatan 2017. Dan hari ini saya akan menjadi pembawa acara sekaligus moderator pada acara siang hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu, dan di sini juga tidak hanya ada peserta dari angkatan 2017, tapi juga ada peserta dari angkatan 2020, dan juga Bapak dan Ibu dosen, yang terhormat Ketua Departemen Bu Salimah, dan juga Ketua Peminatan Linguistik Bu Retno. Selamat siang, terima kasih atas waktunya telah hadir pada forum hari ini. Nah, pertama yaitu acara yang pertama, yaitu adalah sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Departemen Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Al-Azhar Surabaya, yang akan diwakilkan oleh Bu Salimah. Kepada Bu Salimah, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini teman-teman ETSA juga teman-teman peserta bisa hadir dalam forum virtual ini ya, dalam acara yang sangat luar biasa, yaitu forum akademik bedah skripsi. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam hormat saya kepada Bapak Ibu dosen yang kebetulan bisa hadir hari ini, ada Ibu Retno. Kemudian saya juga mengucapkan salam hormat saya kepada alumni kita, Mbak Nabila Ihza. Terima kasih banyak sudah mau membantu teman-teman di ETSA. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman BPH ETSA ya, khususnya Mbak Wendy ini, karena sudah mengarrange semua acara sehingga bisa terlaksana pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Kemudian untuk teman-teman para peserta yang saya banggakan, ada yang dari tahun 2020 ya, baru masuk sudah mikir bedah skripsi, ini luar biasa ini. Kayaknya nggak kerasa apa di sastra Inggris ya. Oke. Izinkan saya mewakili Bu Ketua Departemen Ibu Laili Hamidah, yang kebetulan pada siang hari ini beliau ada acara di tempat lain juga sebagai pembicara, sehingga saya diminta untuk mewakili beliau memberikan sambutan atas nama Prodi, atas nama Departemen Sastra Inggris. Terus terang, saya sebagai perwakilan Departemen Sastra Inggris mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman ETSA karena sudah menyiapkan semuanya, menghubungi pembicara, kemudian menghubungi teman-teman dosen, juga departemen, dan mendatangkan semua peserta ini. Saya kira ini adalah kerja keras yang luar biasa yang harus kita hargai. Terus terang departemen sangat menghargai kegiatan ini karena beberapa hal. Yang pertama, ini adalah salah satu ajang silaturahim untuk teman-teman mahasiswa dari berbagai angkatan
kemudian juga antar mahasiswa dengan pengurus BPH, kemudian antar mahasiswa dengan alumni dan juga dosen. Jadi ini adalah forum yang sangat luar biasa sekali lagi, dan semoga barokah gitu ya. Semoga berkah, kita bisa belajar satu sama yang lainnya, bisa saling mengenal satu sama lainnya. Kemudian yang kedua, teman-teman sangat mendukung kegiatan ini karena ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk percepatan kelulusan teman-teman mahasiswa. Jadi kita tidak hanya berusaha di kelas, tidak hanya berusaha secara individu, tetapi kalau ada praktek-praktek yang baik yang bisa mempercepat kelulusan teman-teman dari departemen ini, dan saya kira ini adalah bentuk yang topiknya hari ini adalah bedah skripsi. Anda boleh tanya tentang drama-dramanya nanti, jadi tidak melulu akademiknya. Gimana sih susunannya skripsi itu seperti apa? Bagaimana? Coba Anda menggali beberapa hal yang ada di luar yang Anda lihat, misalnya bagaimana mengkontak dosen, bagaimana menghubungi dosen, bagaimana men-tackle saran-saran dosen yang kadang kita tidak mengerti. Saya kira itu adalah hal-hal yang jauh lebih penting yang bisa Anda tanyakan dari first hand experience. Mbak Nabila ini lulus tahun kemarin ya? Ya, Nan. Ya, segar ingatannya. Dan Bu Retno juga lulusan sastra Inggris, tapi kalau ditanya dramanya sudah terlalu tua. Saya juga lulusan sastra Inggris, tapi kalau ditanya Bu gimana, pasti akan jauh berbeda. Lah Anda sekarang bertemu dengan Mbak Nabila, tanya sebanyak-banyaknya tentang apa saja ya. Jadi mumpung beliaunya ada di sini, silahkan bertanya, tidak hanya yang berkaitan dengan akademik, kalau berkaitan dengan isi dan lain sebagainya Anda bisa ke pembimbing, tapi hal-hal di luar itu, kemudian how to manage the emotional side of the process, itu mungkin yang lebih penting. Saya kira itu saja. Selamat webinar. Saya akan tinggal di sini sampai mungkin 1 jam lagi ya. Saya tertarik juga untuk mendengarkan acara ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Agnia ya sebagai MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salim atas sambutannya. Dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Minat Linguistik, yaitu Bu Retno Wulandari Setianingsih. Kepada Bu Retno, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Agnia. Selamat sore semuanya. Saya sangat bangga ada sekian banyak peserta ya untuk acara sore ini, walaupun sedang ada COVID, ternyata yang tertarik untuk membahas skripsi cukup banyak. Saya di sini sebagai Ketua Minat Linguistik, jadi saya hanya akan bicara sedikit tentang skripsi linguistik, karena hari ini kita akan melakukan bedah skripsi ya untuk jurusan linguistik. Nah, saya diberi WA yang isinya adalah acara ini untuk mengetahui gambaran umum skripsi yang Bu Salimah sudah sampaikan, bisa dilihat sendiri sebetulnya, jadi kita tidak usah bicara tentang teknisnya. Kemudian berikutnya adalah agar mahasiswa agar mahasiswa bisa memahami skripsi. Ya. Saya bisa sampaikan kalau Anda membicarakan skripsi itu jangan dipahami. Skripsi itu dikerjakan. Nah, kata kunci ketika kita mengerjakan soal skripsi adalah dikerjakan. Tidak dipikirkan, gitu ya, lama-lama, tidak dipahami, tapi dikerjakan. Karena kita nggak mencari pacar, kita mencari hasilnya supaya bisa diujikan. Jadi tolong untuk Anda semua, kalau Anda bicara skripsi, remember the action, write it, jadi ditulis. Sementara untuk jurusan linguistik sendiri, linguistik itu sifatnya struktural sebetulnya, jadi lebih mirip dengan science. Kalau Anda mengambil skripsi jurusan di bidang linguistik, maka sebetulnya akan banyak berurusan dengan formula-formula.
walaupun di dalam bahasa. Jadi sifatnya lebih eksak, beda dengan sastra, apalagi dengan cultural studies. Ya. Untuk linguistik itu lebih teknis sifatnya. Mungkin nanti Anda bisa tanyakan ke kakak kelas Anda yang membahas linguistik berkaitan dengan rasis ya, kalau nggak salah ya, rasisme. Even though it's not many, tidak banyak yang membahas itu sebetulnya di dalam linguistik di Departemen Sastra Inggris. Sama seperti Bu Salimah, sekali lagi saya sangat senang ya ada cukup banyak angkatan dari 2017 sampai 2020. Nah, pertanyaan saya, anak 2020 sudah masuk ke sini, jangan sampai nanti jadi takut. Harapannya segera selesai, bukannya malah, wih, si angel gitu ya. Karena kalau kita ngomongkan skripsi itu, kalau Anda tanya ke kelas, pasti ngomongnya serem-serem. Oh, gini. Padahal sebetulnya menulis skripsi adalah menerapkan ilmu yang Anda dapatkan menjadi sebuah pendapat yang secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak menakutkan sebetulnya. Itu ya, cuman pasti kalau kelas pasti ngomongnya, oh dosen ini begini, dosen itu begitu. Nah, nanti bisa ditanyakan di sini, dirumpikan di sini, silahkan. Saya rasa itu saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar. Anda semua mendapatkan sesuatu dari forum ini, itu ya, yang bisa berguna untuk menyelesaikan kuliah Anda dengan lebih cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno atas sambutannya. Dan sambutan yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Bahasa dan Sastra Inggris kepada Syifa Audita. Kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya Syifa Audita mewakili teman-teman dari BPH dan juga mewakili Bapak Pujo sebagai pembina BPH ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Salimah dan Bu Retno yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar hari ini, dan juga terima kasih buat teman-teman dari Divisi Litbang yang sudah mengadakan proker ini dengan baik, dan saya harap semoga lancar hingga akhir acara dan juga semoga lancar untuk bedah skripsi yang akan ada di peminatan lain, yaitu literatur dan CS yang akan diadakan minggu depan. Dan perlu diketahui untuk teman-teman semua bahwa seminar akademik bedah skripsi ini adalah proker perdana dari kami, maksudnya baru pertama kali diadakan tahun ini, dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai skripsi kepada teman-teman mahasiswa, dan saya harap juga proker ini bisa memberikan impact yang baiklah untuk teman-teman mahasiswa sekalian, dan saya harap juga agar bisa dilanjutkan untuk di BPH selanjutnya, di tahun-tahun selanjutnya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nabila Iza yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami hari ini dan berbagi pengalaman serta informasi tentang skripsinya pada acara hari ini, dan semoga apa yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Nabila bisa memberi insight mengenai skripsi yang akan dihadapi teman-teman peserta yang hari ini hadir di Zoom call, khususnya untuk angkatan saya 2017 yang semester ini sedang menjalani TWD, dan semoga bisa juga memberikan gambaran untuk angkatan bawah-bawah yang 2018 dan 2019 dan 2020 juga, agar nggak kaget nanti ke depannya untuk menghadapi perkuliahan dan skripsi nantinya. Dan untuk teman-teman peserta, nanti jangan malu-malu untuk nanya ke Mbak Nabila, soalnya nanti dari teman-teman akan ada sesi Q&A. Sepertinya cukup dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Asti. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syifa atas sambutannya. Dan setelah ini kita akan langsung saja masuk ke acara yang pertama, acara utama kita, yaitu bedah skripsi. Tapi sebelum itu, Asti mau ingetin lagi buat teman-teman yang belum absen untuk segera absen. Untuk link absennya sudah ada di chat ya, jadi bisa dibuka di situ, ada linknya, bisa langsung absen di situ. Dan untuk teman-teman yang mungkin memang sedang tidak ada kegiatan di rumah, mungkin bisa nyalakan kameranya ya, karena nggak enak gitu kalau misalkan cuman baca nama tanpa kelihatan orangnya gitu, biar enak kita interaksinya.
Tapi tenang aja untuk teman-teman yang mungkin lagi ada kegiatan di luar, tapi tetap ingin dengerin, ingin tahu gimana sih skripsi, cara buatnya gimana, cara dari awal stepnya gimana, it's okay, nggak apa-apa, untuk tetap matiin kamera. Ya, siang hari ini tentunya kita juga akan kehadiran narasumber di mana kakak senior atau alumni ini sudah expert ya, dan sudah bisa dibilang berpengalaman gitu di bidangnya, yaitu pembuatan skripsi peminatan linguistik. Langsung aja mari kita sambut bersama Kak Nabila Iza Febrianti. Oh, Kak Nabila udah ada di sini ternyata. Hai Kak Nabila, selamat siang. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang terhormat. Selamat siang semuanya yang terhormat Ibu Salimah selaku Wakil Departemen Sastra Inggris, serta Ibu Retno selaku Ketua Penelitian Linguistik, beserta teman-teman panitia dan teman-teman ETSA yang hadir di acara hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk menghadiri acara hari ini yang hopefully akan memberi insight atau membantu teman-teman sekalian pada proses skripsi nanti. Pertama-tama saya juga ingin mengenalkan diri saya dulu. Nama saya Nabila Iza Febrianti, bisa dipanggil Bella. Saya angkatan 2016, peminatan linguistik. Jadi kita panggil Mbak Bella aja ya, nama panggilannya. Ya. Ini perkenalan dari Mbak Bella, teman-teman. Dan Mbak Bella, aku mau nanya dulu ya sebelum kita masuk ke sesi bedah skripsinya. Mbak Bella lagi sibuk apa sih sekarang? Karena kan bisa dibilang Mbak Bella ini udah alumni ya, baru aja wisuda beberapa minggu yang lalu, wisuda online pula. Jadi mungkin bisa diceritain sekarang lagi sibuk apa? Jadi kesibukan akhir-akhir ini cari kerja, seeking job. Selain itu juga ngikutin webinar-webinar. Jadi misalnya ada international webinar itu juga ikut gitu. Nah untuk saat ini aku jadi trial di sebuah perusahaan ya yang hopefully ya bisa keterima kerja tersebut. Ya itu aja sih. Mbak Bella, ngomongin soal peminatan linguistik ya Mbak Bella. Kira-kira menurut Mbak Bella, linguistik itu peminatannya seperti apa sih? Dan kenapa waktu kita pilihan peminatan itu di semester 5 ya? Aku ingat banget itu juga waktu itu semester 5, kita suruh milih peminatan. Mbak Bella dulu kenapa milih linguistik? Apa yang membuat Mbak Bella tertarik untuk akhirnya milih, aku mau peminatan linguistik aja deh? Mungkin bisa diceritain. Jadi ini di sebelum semester 5 pasti kita tuh ada matkul-matkul lain seperti intro general linguistik kayak itu, terus ada lagi English, ada lagi juga itu poetry, terus ada lagi yang literatur CS juga. Nah, itu PKBU. Nah, dari situ kita tuh bisa nilai mana sih yang paling cocok sama diri kita sendiri. Kalau misalnya dirasa nyaman sama prose katakanlah atau poetry, jadi saya lebih nyaman ke peminatan literatur ini daripada linguistik. Nah kayak gitu. Jadi tenang aja teman-teman, mungkin pertama-tama mungkin pasti bingung ya, pasti mau masuk mana gitu, mau masuk peminatan mana, tapi selama berjalannya semester itu ada matkul-matkul tertentu yang nantinya akan memberi insight kepada kalian tentang peminatan-peminatan tersebut tadi. Gitu. Nah, kenapa saya tertarik sama linguistik? Menurut saya sendiri, linguistik itu memang seperti yang dikatakan Bu Retno tadi, saya suka karena struktural dan karena memang linguistik ini sifatnya gimana ya, ilmu yang katakanlah teoritis gitu. Jadi linguistik ini mempelajari tentang bahasaannya, ilmu bahasanya. Nanti
di linguistik ini secara tidak langsung kalian bisa belajar tentang makna dari bahasa tersebut. Kalian juga bisa mempelajari tentang urutan kata, bagaimana kalian menstruktur sebuah kalimat, atau juga tentang pembentukan kata. Selain itu juga kalian belajar untuk mempelajari suatu bunyi dalam bahasa gitu. Seperti yang di kamus itu ada IPA symbols yang di sebelah kanan kamus. Nah, kalau nanti di linguistik belajar seperti itu. Gitu. Oke, Mbak Bella. Jadi untuk teman-teman 2020 yang masih bisa dibilang mahasiswa baru ya, baru banget jadi mahasiswa, tenang aja teman-teman. Kalian di sini meskipun belum tahu, bingung nanti mau ambil peminatan apa, nanti ada rangkaian kedua dan ketiga, jadi nanti di situ kalian juga bisa tahu sedikit tentang apa sih sebenarnya peminatan cultural studies dan juga literatur gitu. Jadi kita sama-sama belajar dari awal ya Mbak ya di sini, benar-benar kasih ilmu dikit gitu tentang linguistik itu apa sih sebenarnya CS itu apa. Nah, setelah ini Mbak Bella akan share screen ya. Share screen di sini, nanti di situ Mbak Bella akan menjelaskan sedikit, enggak sedikit sebenarnya, menjelaskan dari awal Mbak Bella bikin skripsi, dari awal judulnya, terus research questionnya apa, kenapa akhirnya memilih topik itu gitu ya Mbak. Jadi mungkin Mbak Bella bisa share screen dari sekarang. Oh iya teman-teman, untuk teman-teman yang belum nyalain kamera, tolong mungkin bisa nyalain kamera karena di sini juga ada Bu dosen, ada Kak Hima juga, mungkin semuanya bisa nyalain kamera kalau memang tidak ada kegiatan di rumah. Biar interaksi kita juga enak, biar tetap semangat ikut webinar pada siang hari. Oke, jadi saya akan share screen. Jadi ini judul skripsi saya kemarin, yaitu The Use of African American Vernacular English Linguistic Features Used by an African American and a White American Character in Harriet. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih AV itu. AV itu sebuah dialek bahasa Inggris yang biasa diketahui sebagai Ebonics atau Black English Vernacular. Nah, AVE sendiri ini terdapat 3 fitur ya, yaitu phonological, grammatical, sama lexical features. AVE biasanya digunakan oleh African American. Nah, datangnya AVE ini sendiri pertama kali digunakan oleh African American slave di 18th century. Nah, background of the study-nya, jadi AV ini banyak banget digunakan di berbagai media ya, nggak cuma film aja. Teman-teman mungkin pernah dengar bahasa AV ini dari lirik lagu atau mungkin dari YouTube seperti itu. Nah, oleh karena itu saya sangat tertarik untuk mempelajari lebih lanjut apa itu AVE sendiri. Nah, ini tentang film yang saya teliti. Harriet movie itu berasal dari American biographical film tentang abolitionist. Abolitionist itu adalah sebuah anti-slavery activist gitu, dan ini namanya Harriet Tubman. Nah, Harriet Tubman ini African American slave yang dimiliki oleh seorang tuan white American yang di kala tahun 1800-an memang itu sangat banyak ya slave sama British owner gitu. Terus Harriet sama Gideon ini memiliki fitur AVE yang sangat kuat di percakapan mereka in area of pronunciation, morphology, and syntactic constructions. Nah, itu membuat beberapa perbedaan bagaimana mereka menggunakan beberapa fitur AVE tergantung dengan social konteks yang mereka hadapi.
Nah, untuk research question-nya, yang pertama itu saya meliti tentang apa aja sih tipe AAV features yang diucapkan oleh Harriet sama Gideon. Yang kedua itu apa perbedaan dari penggunaan AAV features itu sendiri. Nah, untuk teorinya di sini AVE saya menggunakan teorinya Lisa Green. Nah, Lisa Green ini punya mencetuskan 20 grammatical features yang dibagi menjadi dua, jadi syntactical sama morphological features, dan 8 phonological features. Untuk supporting teorinya, saya menggunakan teorinya Holmes, yaitu social factors. Nah, fungsinya apa sih setelah kita meneliti fitur-fitur yang digunakan, kita juga bisa meneliti tentang bagaimana dua karakter tersebut menggunakan bahasa tergantung dengan partisipannya, settingnya, formal, informal, atau dengan topiknya, dan function of the use of language. Nah, untuk supporting theory selanjutnya, menggunakan accommodation theory juga by Holmes. Di sini ada speech convergence, di mana speaker itu adaptasi cara gaya bicara bahasa mereka untuk become similar with the hearer gitu. Contohnya ketika di sini di film ini si Gideon yang merupakan white American, dia sehari-hari berbicara standar English. Namun karena dia berinteraksi dengan African American, dia merubah standar English ini menjadi AVE. Terus kalau speech divergence itu the speaker maintains his or her language. Maksudnya di sini, contohnya di film ini Harriet sehari-hari menggunakan AVE. Begitupun jika dia berada di situasi formal, seperti contohnya di court misalnya. Di court di mana orang-orang, maksudnya kayak hakim, kayak seperti itu, menggunakan bahasa yang formal, standard English, tapi dia tetap menggunakan AVE untuk maintain her identity, gitu. Terus ini grammatical features-nya, ini phonological features-nya AVE yang ada 8. Nah, untuk related studies-nya, apa sih bedanya studies ini sama studies yang lain? Jadi, dari 6 studies sebelumnya ini, belum ada yang compare dialect patterns AVE dari white American sama African American. Jadi, kebanyakan mereka meneliti tentang bagaimana AVE features itu digunakan oleh white American saja, atau bagaimana AV digunakan oleh African American saja gitu. Terus belum ada mahasiswa di Sosrendis Universitas Airlangga yang menggunakan Lisa Green's theory ini. Untuk research methodnya, saya menggunakan qualitative methods. Data source of datanya linguistic items yang terdiri dari African Vernacular English yang dibicarakan oleh Harriet sama Gideon. Terus untuk technique of data collection-nya, yang pertama tentunya harus melihat film tersebut dari awal sampai akhir. Setelah itu harus memiliki transkrip filmnya. Nah, setelah itu meng-highlight meng-highlight kalimat-kalimat mereka yang berada di film dan disamakan di movie script-nya. Untuk teknik of data analysis-nya, pertama, mengkategorikan percakapan Harriet dan Gideon ke syntactical, morphological, dan phonological features of AVE-nya. Nah, yang kedua, untuk mempermudah hal tersebut lebih mudah jika menggunakan sebuah kode. Jadi, misalnya AVE features tadi ada 20. Nah, itu dikasih kode misalnya 1S, itu maksudnya 1 syntactical, 1 M, 1 morphological, 1 P gitu, misal 1 phonological. Nah, hal itu mempermudah sekali ketika kalian menganalisis daripada kalian harus stuck dengan nama-nama yang lengkap tadi gitu. Terus yang ketiga itu menghitung berapa banyak AV features yang digunakan oleh Gideon dan Harriet.
Setelah itu baru bisa menyimpulkan apa sih perbedaan dari AV features yang diucapkan oleh Harriet sama Gideon tadi. Nah, ini contoh findings-nya. Akan saya jelaskan secara singkat ya. Jadi, pertama di AV ini ada zero copula. Nah, which is kalau di standard English pasti kalian ada copula B di sentence-nya. Kayak, we are all supposed to be free. Tapi kalau di AVE, copula B itu tidak digunakan gitu. Untuk subject verb agreement-nya biasanya di SI atau standard English juga menggunakan subject verb agreement, di mana jika ada subject plural kayak gini harus menggunakan are, tapi kalau di AVE dia menggunakan is gitu. Untuk ain sendiri, ain itu negative auxiliary, di mana itu menggantikan auxiliary aren't, I'm not, is not. Nah, ini diganti sama ain di sini. Untuk gonna sendiri, gonna itu adalah linking verb yang gunanya untuk merefer future event. Jadi ini pengganti future tense gitu. Nah, untuk invariant B-nya di sini digunakan untuk mengganti copula B. Jadi cuman memakai B seperti ini. Oke, untuk remote pin-nya itu digunakan untuk menstate sebuah habit. Untuk completive down-nya itu digunakan ketika si AV speaker merefer sesuatu yang telah terjadi. Cuman in recent past gitu. Jadi telah terjadinya baru-baru saja gitu. Nah, untuk inverting auxiliary equation, biasanya kalau di SI itu copula B di sini selalu di depan ya, tapi kalau AVE tetap di tengah sini. Nah, untuk omitting auxiliary equations, di sini biasanya biasanya standard English pasti ada kayak do you know, or are you sure, seperti itu. Tapi kalau di AVE di sini itu tidak pakai auxiliary equation. Nah, untuk multiple negation sendiri, biasanya kalau di standard English, pasti bilang satu negatif auxiliary saja. Tapi ketika di AVE, negatif auxiliary digunakan double, jadi 2 kali. Di sini udah ada negatif auxiliary no, dan negators nothing, seperti itu. Nah, untuk existential it sama they, Harriet di sini mengganti possessive pronoun there menjadi they, dan Gideon di sini mengganti possessive pronoun there jadi they. Untuk absence of relative pronoun, maksudnya adalah di AVE di sini berbeda dengan standard English, dia tidak menggunakan whose, that, or which, tapi dia menghilangkan relative pronoun tersebut. Nah, untuk the absence of possessive apostrophe s di sini biasanya kalau di standard English menggunakan mother's name, husband's name, tapi kalau di AVE itu tidak menggunakan apostrophe s. Untuk irregular verbs di sini AVE jika refer ke past tense biasanya tidak menggunakan past verb, tapi menggunakan base word of verb. Jadi instead of say it, dia bilang say di sini. Nah, ini phonological features-nya. Final consonant sound yang dimaksud dengan final consonant sound sendiri itu menghilangkan satu konsonan yang terdapat di dua konsonan di satu kalimat gitu. Untuk sound pattern and sound di sini mengganti beberapa sound ini terhadap suara bunyi-bunyi tertentu. Nah, untuk post-vocalic sound di sini AVE menghilangkan sound, jadi tidak ada sound-nya. Begitupun juga dengan sound-nya. Nah, untuk G dropping di sini, instead of saying watching yang biasanya digunakan di standard English, AVE speaker only use watching. Seperti itu. Jadi mengganti eng sound menjadi en sound. Nah, untuk monophthong di sini mengganti diphthong menjadi
monotone. Oke, jadi ini contohnya penggunaan AVE beserta konteksnya. Di sini Harriet menggunakan AVE yaitu zero copula tadi ketika dia berbicara ke African American maupun ke White American. Jadi dia menggunakannya tanpa adanya limitation, tanpa adanya konteks tertentu. Begitu pula dengan phonological features-nya. Harriet di sini menggunakan AVE kepada African American maupun White American di formal situation maupun informal situation. Nah, di sini AVE yang digunakan oleh Gideon. Gideon menggunakan omitting auxiliary in question ketika berbicara kepada African American saja. Jadi, ketika dia berbicara dengan orang White American, dia menggunakan standard English. Jadi, tends to switch his language. Nah, untuk phonological features-nya, G-dropping di sini, dia menggunakan AVE kepada African American dan juga White American. Nah, untuk interpretation sendiri, keduanya memiliki preferensi bagaimana mereka menggunakan AVE features tersebut di dalam movie. Itu tergantung dari social factors-nya, seperti social class, ethnicity of the participant, sama the context of the situation. Ini adalah AVE features yang digunakan oleh Harriet tadi. Maksudnya dari without limitation, seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa di sini Harriet menggunakan AVE tanpa memandang siapa partisipannya, bagaimana konteksnya, atau apapun topiknya. Sedangkan Harriet menggunakan AVE di sini with limit, yang artinya dia menggunakan AVE terhadap African American. Di sini fungsinya dia ingin menekankan solidarity sesama African American. Nah, untuk phonological features AVE sendiri, Harriet menggunakan fitur-fitur AVE tersebut kepada semua partisipan dan semua konteks. Ini yang digunakan oleh Gideon. Nah, Gideon di sini menggunakan fitur-fitur AVE without limitation. Maksudnya, dia menggunakan ini kepada White American, juga kepada African American. Sedangkan di sini, fitur-fitur yang tadi, dia menggunakan AVE fitur tersebut dengan limitation, yaitu kepada African American. Fungsinya di sini, dia ingin mengadaptasi cara gaya bicara supaya hampir sama, supaya similar to African American. Oleh karena itu, dia switch his language, dari dia biasanya memakai standard English, dia merubah menjadi African American gitu. Nah, conclusion-nya, AVE ini adalah vernacular language yang originally performed by African American. Terus biasanya digunakan oleh White American dengan African American pada 19th century. Based on the findings, the writer has concluded that Harriet memakai 14 grammatical features dan 6 phonological features, sedangkan Gideon memakai 9 grammatical features dan 5 phonological features AVE di percakapan mereka. Nah, AVE tadi dipengaruhi oleh social factors seperti social class, ethnicity of the participants, sama context of the situation as well. Okay, I think that's all. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Bella. Jadi mungkin teman-teman di sini, khususnya teman-teman 2020 mungkin bingung ya, apa sih sebenarnya? Tenang teman-teman, nanti akan bahas lebih detail apa itu AVE, terus itu masuknya nanti di hari apa. Dan untuk teman-teman 2017 mungkin ini sangat bermanfaat ya buat kita semua, terutama teman-teman yang emang ingin ambil topik atau area yang memang
sama gitu yang dikerjain sama Mbak Bella. Nah, Mbak Bella, ngomong-ngomong soal topik atau tema yang udah Mbak Bella ambil ini kan tadi itu adalah African American Vernacular English ya. Nah, mungkin Mbak Bella bisa jelasin apa sih sebenarnya African American Vernacular English itu? Jadi African American Vernacular English ini digunakan oleh African American slave pada pada 19th century. Biasa itu lahir ketika mereka belajar bahasa Inggris ketika mereka berbicara dengan owner mereka. Nah, owner mereka memiliki exposure tentang standar Inggris karena mereka berpendidikan. Sedangkan African American di sini mereka ingin belajar bahasa Inggris, tetapi mereka hanya mempelajari lewat percakapan mereka dengan si owner mereka tadi. Jadi dia membentuk bahasa Inggris, mempelajari bahasa Inggris, dan oleh karena itu terbentuknya construction AVE dari percakapan mereka tersebut tadi gitu. Kalau kita lihat lagi ya Mbak, African American Vernacular English atau AAVE ini kan berarti masuknya area sosiolinguistik ya? Ya, betul, sosiolinguistik. Mungkin bisa diceritain Mbak, dulu waktu TWD mungkin dari awal TWD udah pakai topik ini, itu gimana sih ceritanya kok bisa Mbak Bella milih topik dan area ini gitu untuk dijadikan TWD dan juga alhamdulillah ya bisa sampai selesai juga untuk skripsinya. Mungkin dari mana inspirasinya? Karena mungkin teman-teman 2017 di sini juga masih bingung, aduh aku pakai topik apa ya, area aja belum ketemu, topik aku juga masih bingung. Mungkin Mbak Bella bisa kasih tips juga buat kita gimana caranya kita dapat inspirasi untuk menentukan area dan topik yang ingin kita teliti. Jadi yang pertama, kenali dulu area yang teman-teman paling sukai. Contohnya, kalau misalnya kalian suka mempelajari pragmatics ya, kalian mengambil area tentang itu. Nah, waktu dulu saya sangat suka sama sosiolinguistik. Oleh karena itu, saya ingin bagaimana sih skripsi saya itu tentang sosiolinguistik. Nah, kebetulan saya melihat beberapa film. Nah, film Harriet ini meskipun menggunakan AVE, namun AVE yang biasa digunakan oleh African American, White American juga menggunakan gitu. Setelah itu saya cek lagi, maksudnya saya cek dari daftar-daftar alumni sebelumnya yang telah meneliti AVE, kebanyakan mereka meneliti dari AVE yang digunakan oleh African American saja gitu. Jadi saya ingin membandingkan African American English Vernacular ini digunakan oleh African American sama White American. Dan lagi ketika saya melihat film, kebanyakan AV ini dipandang sebagai broken English gitu. Dipandang sebagai bahasa Inggris yang kurang benar, katakanlah seperti itu. Namun ketika saya belajar lebih lanjut, AV ini ternyata mempunyai rules, bukan sekedar omit something, omit copula B, bukan hanya seperti itu gitu. Jadi mungkin teman-teman 2020 di sini bingung ya, aduh ini apa sih? Karena mungkin masih maba juga, tapi tenang teman-teman, nanti kalau kalian udah masuk peminatan, kalian bisa ambil mata kuliah sosiolinguistik dan belajar tentang bisa dibilang ini vernacular English gitu ya Mbak ya, tentang itulah topik yang ada di sosiolinguistik. Nah, untuk tema skripsi ini sendiri, Mbak Bella punya pendapat tertentu nggak tentang tema ini? Kenapa akhirnya Mbak Bella, aku mau dia ngambil ini, maksudnya gini, sosiolinguistik itu kan luas ya Mbak ya. Kenapa pada akhirnya Mbak Bella memilih untuk neliti tentang African American Vernacular English ini? Mungkin bisa diceritain gitu. Ya, karena sebelumnya seperti yang saya jelaskan tadi, AV ini banyak banget dijumpai di berbagai media, nggak hanya di film aja. Di song lyrics juga banyak rapper-rapper menggunakan AVE. Nah, di sini saya sangat tertarik, tapi saya tidak tertarik dengan urban AVE sendiri. Jadi urban AVE itu biasa dibangun oleh rapper, tapi saya ingin tertarik original AVE-nya itu seperti apa sih? Nah, kebetulan saya melihat film tersebut, film tentang 19th century yang memakai AVE, oleh karena itu
saya menggunakan AVE itu. Maksudnya meneliti tentang original AVE tersebut dan membandingkan perbedaan bagaimana si White American sama si African American memakai AVE tersebut gitu. Jadi bisa dibilang untuk teman-teman yang mungkin masih belum ambil peminatan ya, masih semester awal, bisa dari sekarang coba cari-cari film atau buku atau apapun yang sekiranya bisa dijadiin untuk penelitian ya Mbak ya, bahan penelitian. Yeah. Jadi kalian ikut webinar ini tuh manfaatnya ada banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman 2020 yang baru banget masuk sastra Inggris, mungkin dari sekarang udah ada bayangan kira-kira mau meneliti apa gitu nanti di semester 7 dan 8. Nah Mbak, aku punya pertanyaan lagi. Jadi yang namanya mahasiswa ya, apalagi mahasiswa akhir semester 7 atau semester 8 itu kan dalam melakukan penelitian itu pasti punya tujuan utama dan harapan gitu dalam melakukan penelitian itu gitu. Pinginnya aku pingin meneliti ini karena ini kayak gitu. Nah kalau Mbak Bella sendiri, apa sih sebenarnya tujuan utama dan harapan Mbak Bella waktu meneliti tentang African Vernacular English? Jadi tujuan utamanya gini, saya harap peneliti selanjutnya, maksudnya teman-teman selanjutnya itu lebih aware terhadap fenomena bahasa di sekitar kalian, terutama fenomena bahasa yang berhubungan dengan lingkungan juga gitu, seperti AVE tadi. Nah, setelah itu sering saya jumpai ya di sosial media, kadang banyak orang yang masih memakai N-word gitu. Mereka tidak sadar bahwa N-word di sini merupakan suatu kata yang seharusnya tidak mereka ucapkan karena itu bisa ofensif gitu kepada African American. Nah, melalui AV ini saya belajar bahwa beberapa kata itu hanya bisa diucapkan atau hanya prefer digunakan oleh African American saja. Jadi mereka menggunakan beberapa kata tersebut untuk maintain solidarity mereka. Bukan berarti kita bisa menggunakan kata-kata tertentu seperti N-word tadi untuk berbicara kepada African American karena itu bisa ofensif atau menyindir mereka. Harapan saya sih supaya peneliti juga bisa meneliti AVE ke native speaker. Jadi nggak hanya di film. Saya harap teman-teman bisa menemukan native speaker AVE yang mungkin ada di Surabaya sini. Jadi meneliti bagaimana mereka meng-apply penggunaan AVE tersebut dan kepada siapa mereka menggunakan AVE itu tadi. Gitu. Sorry. Terima kasih Mbak Bella penjelasannya. Mungkin di sini teman-teman udah nggak sabar ya, pingin nanya ke Mbak Bella. Aduh, disimpan dulu ya teman-teman, karena dari kami juga masih banyak pertanyaan yang akan diajukan untuk Mbak Bella. Jadi kalau teman-teman dari sekarang udah kepikiran mau nanya apa, mungkin bisa dicatat dulu biar nggak lupa. Nanti waktu kita masuk ke sesi Q&A bisa langsung ditanya ke Mbak Bella. Nah Mbak Bella, pertanyaan selanjutnya nih. Kita ngomongin tentang metodologi ya Mbak. Mungkin ini juga penting, apalagi untuk teman-teman semester 7 termasuk aku juga. Sebenarnya metodologi apa yang diterapkan di skripsi ini? Dan kenapa memilih metodologi itu? Ya, metodologi yang saya gunakan qualitative method karena di sini saya mengobserv dan menginterpret atau meneliti suatu fenomena bahasa. Jadi lebih pasnya untuk menggunakan qualitative method daripada quantitative method. Tuh. Soal metodologi, kita kan juga pasti kalau penelitian tuh nggak jauh-jauh sama pengolahan data ya Mbak ya. Nah, ya. Mbak Bella sendiri waktu ngerjain skripsi ini, mungkin bisa diceritain atau dijelasin gitu, cara mengolah data Mbak Bella terapkan untuk mengerjakan skripsi ini. Ya, untuk cara mengolah data sendiri itu kalau teman-teman meneliti film, jangan fokusin di film aja. Jadi di script movie itu biasanya berbeda sama filmnya. Nah, di sini teman-teman harus mencocokkan kembali atau mencek kembali
di antara film sama movie script ini tadi. Apakah di scene ini karakter benar berbicara seperti ini atau bukan? Nah, ketika ada perbedaan di sini, kalian harus merewrite, menulis ulang apa yang dikatakan di karakter-karakter film tersebut. Jadi jangan mainly fokus meneliti di film aja dan tidak menghiraukan movie script-nya atau hanya fokus ke movie script-nya saja, tapi kalian harus mencocokkan antara film sama movie script-nya tadi, gitu. Habis itu kalian fokus kepada karakter-karakter di film. Jadi katakanlah saya fokus kepada Harriet sama Gideon. Nah, setelah saya mendapatkan movie script, saya menandai ucapan-ucapan yang mereka yang berada di movie script tadi gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengerjakan skripsi itu kan nggak mudah ya Mbak ya. Mungkin orang mikirnya, sastra Inggris skripsinya apa sih, penelitiannya apa sih gitu. Padahal sebenarnya semua penelitian itu kan memang susah ya, membutuhkan proses yang panjang. Nah, Mbak Bella sendiri waktu dari awal nih ya, dari awal TWD sama skripsi sama ya Mbak ya topiknya, nggak ada yang nggak ganti kan ya? Sebenarnya saya nggak ganti, cuman ganti di filmnya. Oh, di film. Tempat diganti di filmnya. Yang namanya mahasiswa ya, pasti adalah ups and downs-nya. Kendala apa sih sebenarnya yang Mbak Bella hadapin waktu ngerjain skripsi ini? Atau mungkin dari awal TWD gitu? Atau ya mungkin dari awal TWD itu kendala apa yang sering muncul waktu kita ngerjain proposal sama skripsi? Jadi dulu karena sempat ganti film, sebelum teman-teman memilih objek kalian, make sure itu belum pernah diteliti. Nah, kesalahan saya waktu itu, saya menemukan film yang sama yang pernah diteliti, tapi bukan mahasiswa Universitas Airlangga, jadi mahasiswa lain gitu. Oleh karena itu, saya mengganti ke film lain. Nah, yang kedua, teman-teman harus pelajari betul teori yang kalian yang kalian ingin pakai. Contohnya gini, di AVI itu nggak cuma AVI aja, ada origin AVI, yang AVI ada juga urban AVI. Nah, ketika objek kalian itu song lyrics misalnya, nah itu kalian terapkan urban AVI. Ketika AVI seperti saya 19th century, ya saya terapkan origin of AVI. Intinya adalah kalian jangan belajar dengan satu teori saja, tapi kalian harus memperbanyak membaca, mengetahui perbedaan teori ini dan teori ini, dan setelah itu kalian pasti bisa mengapply atau memilih mana sih teori yang cocok dengan fenomena yang kalian temukan tadi. Seperti itu. Kendala selanjutnya mungkin karena pandemi ini untuk konsultasi dengan dosen mungkin kurang lancar gitu. Hopefully waktu kalian mengerjakan skripsi nanti pandemi ini udah berakhir, jadi mempermudah kalian untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing gitu. Karena sering terjadi miscommunication. Secara langsung aja kadang kita punya miscommunication ya sama dosen pembimbing, sama dosen, sama teman gitu, meskipun secara langsung. Apalagi secara online gitu. Menyinggung tentang pandemi ya Mbak ya, kan kalau waktu Mbak Bella, berarti tahun ini kan ya, atau semester kemarin skripsi itu harus semuanya serba online. Iya. Mungkin bisa bagi ke kita Mbak tips dan di dosen yang online itu gimana? Dan mungkin ada pertanyaan lagi, ini mungkin tentang masih nggak jauh sama skripsi ya Mbak. Jadi kalau misalkan kita TWD itu kan kita milih kelas di awal cyber, waktu pemilihan di awal pilih di cyber kampus itu kan kita nggak bisa tahu ya siapa dosen TWD kita di kelas itu gitu. Dan kita nggak bisa milih kan dosen siapa yang menurut kita memang spesialis di bidang tersebut gitu, di area tersebut. Nah, itu memungkinkan nggak sih Mbak untuk kita sebagai mahasiswa mungkin dari dari satu kelas yang beda, tapi kita pingin konsultasi sama dosen
yang memang spesialis tapi beda dari kelas kita gitu. Jadi beda kelas itu sebenarnya boleh atau enggak, dan gimana baiknya kita konsultasinya gitu, menghubungi dosen itu gimana? Itu memungkinkan sekali karena waktu itu dosen TWD saya bukan spesialis sosiolinguistik. Jadi waktu itu saya menghubungi dosen yang spesialis bidang tersebut. Pertama yang penting itu tidak mengganggu jadwal beliau. Jadi pastikan kalian menghubungi beliau terlebih dahulu. Ketika beliau mempunyai waktu luang, I'm sure beliau bakal membantu kalian gitu. Jadi tidak masalah sebenarnya. Tidak harus kalian hanya berkonsultasi dengan dosen TWD saja. Kalian juga bisa berkonsultasi dengan dosen-dosen sesuai dengan field kalian tadi. Seperti itu.